Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini kita jadi untuk melakukan kegiatan seperti ini. Siap. Sesuai yang panjenengan requestkan kemarin. Iya. Untuk Papa seperti kita kali ini panjenengan ingin saya membantu panjenengan itu untuk mengembangkan kompetensi apa Pak? Saya kurang bisa hadir secara penuh untuk mengikuti apa ya Bu, semacam coach itu. Jadi belum bisa masuk ke apa yang coach katakan, itu belum bisa mengikuti secara penuh seperti itu. Jadi yang jenengan masih rasa kurang itu kemampuan panjenengan untuk secara penuh pada kegiatan coaching. Betul. Iya. Oke. Kenapa kok panjenengan merasa seperti itu? Konsentrasi kelihatannya masalahnya Bu. Jadi orang lapangan pertama, yang kedua itu kan biasanya cepat berubah-ubah gitu loh moodnya. Dan seperti itu. Jadi kelemahan saya yang paling utama ya itu, mungkin itu yang sangat perlu saya paling harus dibenahi seperti itu. Itu seandainya kalau kita skalakan dalam tentang 1 sampai 10 kemampuan atau kompetensi panjenengan untuk hadir secara penuh pada kegiatan coaching itu berapa? Masih nilai 5 Bu, saya rasa iya. Itu karena ya ini sering moodnya berubah ya, yang kedua itu konsentrasi untuk mendengarkan pembicaraan orang lain itu belum istilahnya belum masuk segera, atau cara penerimaan saya itu lambat seperti itu. Terus dari kegiatan nanti yang akan kita lakukan bersama nanti itu berarti saya mengamati terutama pada kompetensi panjenengan untuk hadir secara penuh. Betul. Kemudian nanti itu indikator apa yang bisa menunjukkan ke saya bahwa panjenengan itu sudah hadir secara penuh? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke coach itu nanti bisa dijadikan indikator. Jadi bobotnya itu sudah seperti apa itu, seperti itu. Jadi kan ada perkembangan atau tidak itu kan dari itu. Berarti jenengan akan tampak hadir secara penuh pada kegiatan coaching ketika jenengan mampu menghadirkan berbagai pertanyaan tersebut kepada coaching. Kemudian jenengan juga bisa mendengarkan secara aktif. Iya, betul. Jadi salah satu indikatornya nanti jenengan bisa menanggapi secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching. Iya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi selama panjenengan melakukan coaching dengan Bapak Dwi sebagai coaching ya. Kemudian untuk indikator-indikator yang akan saya amati sesuai dengan pada kegiatan coaching kemarin ya. Jadi pada kegiatan hadir secara penuh nanti bagaimana dengan memberi respon itu nyambung atau tidak. Kemudian mampu memberikan pertanyaan yang bersifat menggali ide-ide dari apa yang disampaikan coach atau tidak dan sebagainya itu Pak ya. Kemudian untuk kemampuan bertanya berbobot tadi nanti juga akan secara tidak langsung berkorelasi dengan kehadiran panjenengan secara penuh tadi. Oke, bisa kita mulai langsung Pak? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi Pak. Iya, berkaitan dengan rencana panjenengan untuk bertemu saya dengan kemarin, mungkin ada masalah yang sekiranya bisa kita bicarakan atau kita pecahkan bersama. Terima kasih sebelumnya Pak. Kemarin sempat menghubungi terkait dengan rencana saya untuk curhat dengan permasalahan saya yang saya alami selama ini Pak, selama ngajar pada semester ini. Apa yang jadi permasalahan untuk panjenengan? Mungkin saya bisa membantu nanti. Yang Pak Ulun ini cerita gitu. Iya. Kebetulan semester ini itu tempat
apa istilahnya kelas saya itu kebetulan berdampingan dengan kelas dari mapel PKK Pak. Sementara untuk di kompetensi keahlian yang saya ampu ini untuk PKK-nya itu banyak menggunakan mesin bertenaga atau power mesin gitu. Dimana mesin tenaga itu kalau digunakan itu timbul bunyi-bunyi yang lumayan bising Pak. Bising, sehingga dengan kebisingan yang terjadi itu membuat istilahnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sepertinya kok sangat-sangat tidak maksimal karena terus terang terganggu dengan adanya suara-suara bising itu. Nah, ceritanya terus dari apa yang kita perbincangkan ini, kira-kira apa yang ingin jenengan dapatkan? Utamanya solusi Pak. Nanti mungkin setelah saya curhatkan jenengan ini akan muncul semacam solusi-solusi terhadap permasalahan yang selama ini saya hadapi. Kira-kira gini, idealnya anak untuk mendapatkan pembelajaran yang tepat itu seperti apa? Atau mungkin ideal lingkungan untuk pembelajaran yang tepat itu seperti apa menurut panjenengan? Kalau menurut saya lingkungan belajar itu yang nyaman, tenang, sehingga anak itu ketika mendapatkan informasi utamanya dari saya itu bisa betul-betul diterima dengan kondisi yang tenang, nyaman. Kalau selama ini dengan kebisingan itu ketika saya mau menyampaikan sesuatu yang sebelah suara ngakek dan seterusnya, ludah, dan seterusnya. Kalau menurut panjenengan itu saat ini berarti ya Pak, itu untuk skala 1 sampai dengan 10 itu pada skala berapa anak-anak itu untuk menerima pelajaran yang kondusif seperti itu? Kalau menurut saya selama ini hanya yang pernah saya lakukan Pak sebelumnya, upaya-upaya mungkin untuk menghadapi yang demikian itu hanya sebatas ini Pak, ketika ada suara bunyi-bunyi kami berhenti dulu break. Kemudian kalau mereka sudah berhenti saya lanjutkan lagi, sehingga banyak banyak waktu yang terbuang untuk menunggu suaranya itu berhenti. Terkait dengan skala yang jenengan tanyakan tadi, menurut saya hanya sampai 6 Pak. Proses keberhasilan terhadap apa yang sudah saya lakukan, kemudian tingkat penerimaan siswanya selama ini di kelas saya. Pernah buatan suatu saat gini Bapak, mungkin panjenengan pernah tanya ke anak-anak kira-kira dengan kondisi seperti ini jelas sebenarnya tidak suka ya, jelas tidak suka sama sekali. Kira-kira mereka itu mempunyai keinginan yang seperti apa ya? Maksudnya keinginan seperti apa itu dengan kondisi kelas yang seperti itu, idealnya itu kita tidak bisa mencapai 10 kan? Ideal seperti itu. Anak-anak itu maunya diarahkan kemana biar sama-sama enak, jenengan nyaman, anak juga nyaman, seperti itu. Pernah enggak Pak mungkin bertanya seperti itu? Sebatas pembicaraan Pak, sementara ini hanya saya sampaikan mohon sementara dimaklumi karena kondisi sekolah yang kita tahu selama ini untuk saat ini kan semua anak posisinya di sekolah Pak. Kalau saya inginnya kita geser tempatnya. Kalau memungkinkan. Tapi saat ini kan sepertinya tidak memungkinkan karena kondisi sekolahnya seperti itu. Ada 68 rombongan belajar yang saat ini hadir bersama di sekolah dengan jumlah ruang kelas yang hanya cukup, bisa dikatakan seperti itu. Selain konsep yang jenengan tawarkan mungkin untuk pindah kelas atau break sebentar itu sambil nunggu mesinnya mati itu wonten malih nopo mboten? Pernah saya
ngomong dengan kurikulum Pak. Nggih. Ngomong dengan kurikulum, tapi nggih jawaban dari kurikulum sementara gitu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Iya. Karena keterbatasan juga, kita rombelnya banyak juga nggih. Iya. Untuk rencana mungkin yang terdekat Pak, itu yang bisa jenengan lakukan itu apa? Untuk merubah itu, setidaknya mengalami ada sedikit perubahan lah istilahnya. Ini tadi saya curhat ke jenengan itu rencananya biar dapat solusi itu Pak. Ternyata sampai sini kok tiba-tiba saya punya pikiran Pak, punya rencana yang tiba-tiba muncul, yaitu yang belum saya lakukan Pak, itu koordinasi dengan guru mapel Ngangek itu tadi. Guru mapel PKK tadi. Mungkin nanti dengan koordinasi itu bisa lebih ini Pak, maupun itu tertata. Jadi itu yang mungkin dalam waktu terdekat hanya koordinasi dengan mapel PKK saja. Itu yang belum pernah saya lakukan Pak. Ya, terus kita sudah membahas masalah ini banyak Pak ya, mulai dari rombel kita yang terlalu besar, terus dengan rencana koordinasi dengan guru PKK, terus panjenengan juga sudah istilahnya sudah membatasi waktu untuk istilahnya kalau ada ngak-ngak tadi harus berhenti dulu terus kira-kira dari sesi tanya jawab ini tadi dengan saya itu apa yang sudah jenengan dapatkan Pak? Itu Pak, yang tadi barusan tiba-tiba muncul semacam ide dari saya terkait dengan mungkin dapat jadi solusi, karena solusi-solusi yang selama ini saya coba lakukan, komunikasi dengan kurikulum kemudian termasuk sempat berhenti ketika ada bunyi bising tadi, itu masih belum efektif. Nah tiba-tiba ini tadi kok muncul ide, mungkin nanti bisa saya berkoordinasi dengan tim PKK, misalkan nanti saya kok punya pemikiran seperti ini tiba-tiba, bagaimana kalau di awal pelajaran, karena kebetulan jamnya bareng Pak, misalkan dari jam 7 itu bareng, bagaimana nanti kalau misalkan mulai awal jam 7 itu mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit itu kita sama-sama tidak mengeluarkan bunyi-bunyi dulu. Karena kebetulan saya kan guru produktif juga Pak, praktek yang nanti pasti mengeluarkan bunyi juga dari sepeda motor, tapi mungkin yang itu di awal nanti kita 15 atau 20 menit dulu supaya nanti kita sama-sama bisa memberi pembekalan sebelum melakukan praktek ke anak-anak. Materi dulu lah, setelah itu mungkin kami bisa jalan bareng-bareng untuk aktivitas produktif gitu Pak. Jadi istilahnya untuk pengerjaannya, bunyi-bunyiannya nanti bisa disepakati jam sekian, seperti itu itu yang kemarin belum sempat terpikirkan. Jadi mungkin minggu ini sudah bisa jenengan eksekusi hal tersebut secepatnya minggu depan ini Pak. Terima kasih atas istilahnya mencoba untuk menganalisis rencana seperti itu. Jadi mungkin saya rasa dari perbincangan kita panjenengan sudah menemukan solusi terbaik untuk sementara itu. Jadi mungkin sekitar 3 minggu lagi kita bisa bertemu sambil istilahnya sharing lagi hasilnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa saling memberi masukan seperti itu. Saya rasa itu saja Pak Dwi. Tidak ada tambahan Sampun. Mungkin itu Pak Putut terkait dengan kemarin saya sempat menghubungi jenengan akhirnya alhamdulillah hari ini saya menemukan semacam solusi yang selama ini memang belum pernah sempat terpikirkan. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya. Sudah akhirnya dengan pembicaraan ini saya dapat solusi. Itu terima kasih. Sama-sama Pak Dwi. Mungkin bisa lanjut aktivitasnya. Ya, terima kasih. Sudah pilih. Terima kasih.
Gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Enak, maksudnya gini Bu, ketika kita memberi masukan pada saat coachingnya itu juga nyambung dengan apa yang kita maksudkan, kita berikan pertanyaan itu, jadi kita juga enak memberikan istilahnya apa ya, kita fokus juga karena menarik, terus terang ini menarik dengan apa yang saya alami, jadi saling bisa berbagi lah, istilahnya seperti itu akhirnya. Saya lebih fokus juga akhirnya seperti itu. Kalau Pak Kumi juga merasakan hal yang sama? Nggih, sama Bu. Kebetulan coachnya nggih memberikan interaksi yang positif menurut saya. Jadi dari apa yang sudah Panjenengan sampaikan tadi, intinya dari kegiatan coaching tadi Anda merasa puas ya? Puas sebenarnya, cuma istilahnya masih kurang lagi lah Bu, istilahnya ya, istilahnya perlu peningkatan lagi, ya perlu latihan lagi. Tapi dari tujuan awal kita bahwa coaching tadi akan mampu mengembangkan kompetensi Panjenengan pada terutama pada kajian secara penuh ya. Kira-kira tercapai nggak? Ya tercapai Bu, jadi bisa fokus untuk hari ini. Iya, iya. Kalau menurut Panjenengan, fokus Panjenengan tadi di awal kan yang kemarin itu 5 Mas. Iya. Terus dari hasil coaching tadi sekarang ke 8 lah, maksudnya masih 8 istilahnya. Tapi peningkatan dari 5 ke 8 itu kan sudah bagus ya. Ya, tinggal mungkin nanti kedepannya lebih banyak sering interaksi seperti ini. Jadi tadi Panjenengan juga sudah merasa bahwasanya dari kegiatan coaching yang Panjenengan lakukan tadi sudah dapat meningkatkan kompetensi Panjenengan untuk hadir secara penuh pada kegiatan coaching tadi nih Pak. Yang dari skala 5 sekarang sudah meningkat di angka 8. Kemudian sekarang kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Dari apa yang sudah saya amati, Panjenengan sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Panjenengan sudah melaksanakan dengan alur cerita tadi nih Pak. Panjenengan sudah sangat baik untuk mengarahkan coaching pada tujuan dari percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah dan rencana-rencana apa yang mau dilakukan oleh si coach tadi Panjenengan juga sudah mendalaminya. Kemudian untuk tanggung jawabnya di akhir kegiatan tadi Panjenengan juga sudah mengarahkan seperti apa. Hanya saja ada catatan penting Pak ini untuk ketika coach tadi menyatakan bahwa rencana dekatnya, coach menyatakan akan melakukan koordinasi dengan gerakan sejawat tadi. Panjenengan sempat sebenarnya Panjenengan tidak menggali lagi koordinasi yang seperti apa ya? Oh iya Bu. Kemudian peluangnya seperti apa? Peluang keberhasilan dari rencana itu bagaimana? Itu kurang. Iya. Jadi nanti bisa ditingkatkan di sana. Iya. Kemudian secara keseluruhan Panjenengan sudah sangat bagus sekali melakukan coaching hari ini dengan tidak memberikan asumsi atau penilaian kepada coaching sebelum penilaian dari coaching sendiri. Kemudian Panjenengan juga terlihat fokus Kak. Jadi indikator-indikator yang awal kita setuju tadi pada rubrik penilaian yang ada di saya itu sudah banyak yang tentang Pak. Iya. Artinya sudah banyak yang kita. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari apa yang saya observasi ini kira-kira bagaimana? Terima kasih atas masukannya. Yang pertama, selanjutnya saya rasa masukan dari Ibu itu memang saya tidak melakukan seperti itu tadi. Itu memang masukan yang harus saya kembangkan lagi untuk periode ke depan seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan sekarang kalau menurut saya itu justru kemampuan untuk menghadirkan pertanyaan tersebut untuk menggali peluang-peluang ya Pak. Iya. Pemikiran yang terbuka mungkin nanti lebih. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Kemudian sudah cukup Pak untuk hari ini. Iya. Terima kasih. Iya Bu. Jadi pada kegiatan kali ini Panjenengan sudah mendapatkan manfaatnya ya Pak. Iya. Dari kegiatan
kompetensi hadir secara penuh pada kegiatan coaching dari angka 5 ke angka 8 yang ditunjukkan dari indikator-indikator yang sudah berbasis data di sini sudah saya bilang. Nanti akan saya share-kan panjenengan untuk bisa untuk perbaikan. Untuk kedepannya jenengan punya acuan nanti yang orangnya gimana. Terima kasih untuk Bapak Putut dan Bapak Tri. Sama-sama. Kita hari ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Pak Putut hari ini nggih Pak. Pripun kabaripun Pak? Alhamdulillah. Kita hari ini jadi coaching nggih Pak? Ya, siap. Nggih, sesuai dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan kemarin bahwa rasanya panjenengan sudah WA saya kemarin bahwasanya Bu, saya kok pengen ngobrol-ngobrol gitu katanya. Nah, nggih. Pada kesempatan kali ini panjenengan ingin cerita nopo Pak? Ini sebenarnya di mapel saya itu kan olahraga. Kalau pas pelajaran berlangsung itu kalau anak-anak ada yang suka materi, suatu misal bola besar ya Bu, ambil contoh voli. Jadi ada yang voli itu cuma 12 anak kan. Rata-rata per kelas itu isinya 36. Masih ada sekitar berapa ya kurangnya? 24 anak itu ada yang kadang duduk-duduk, ada yang ngerumpi sendiri seperti itu. Itu permasalahan utama saya seperti itu. Jadi pada kegiatan coaching kali ini panjenengan ingin dapat solusi apa nanti kira-kira? Sebenarnya menarik minat anak yang 24 itu terutama berarti untuk ikut bergerak lah istilahnya seperti itu. Jadi meningkatkan minat agar semua siswa yang 36 itu aktif semua. Tidak hanya 12 yang terlibat di voli tadi. Betul, ya. Jadi nanti dari hasil percakapan kita itu panjenengan berharap ada solusi untuk mengatasi yang 24 tidak aktif tadi nggih. Betul. Terus indikator bahwa tujuan dari percakapan kita nanti itu tercapai itu apa Pak kira-kira? Saya menemukan cara untuk menggerakkan 24 anak itu. Jadi arahnya kan saya ingin 24 anak itu juga turut bergerak atau membuat semacam kegiatan untuk berkeringat lah. Tujuan kita sebenarnya kan utama pendidikan jasmani itu kan seperti itu. Jadi menggerakkan semua badan agar mencapai titik kesehatan tertentu seperti itu. Jadi tujuan panjenengan nanti akan tercapai jika panjenengan memperoleh cara atau metode yang dapat menggerakkan semua siswa pada kelas panjenengan gitu Jadi semua siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas panjenengan gitu selanjutnya kalau menurut panjenengan pada pelajaran olahraga itu Pak dikatakan anak semua termotivasi, semua ikut terlibat, itu yang seperti apa Pak? Ketika semua anak ikut bergerak Bu, setidaknya seperti ini, mereka itu melakukan kegiatan meskipun bukan pada fokus saya. Misal kalau bola voli itu cuma 12 anak, lainnya ikut passing atau maksudnya seperti itu. Tapi kenyataannya memang ada beberapa anak itu yang memang tidak suka sama sekali, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan anak seperti itu. Jadi saya tuh juga sempat bingung juga, terus harus seperti apa anak ini, padahal materinya kan bola besar, saat itu bola voli seperti itu. Jadi kondisi kelas yang ideal itu seperti apa itu Pak? Ya seharusnya itu ketika saya suruh passing bawah lah, setidaknya passing bawah itu ketika yang lainnya bermain game, yang sudah bisa bermain game, itu anak-anak bisa melakukan berpasang-pasangan. Passing bawah semua. Tapi kenyataannya kan memang ada yang kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa kan sebenarnya. Pegang bola pun ada yang kadang takut, bola voli, kejatuhan bola takut, seperti itu kan ada. Cuma bagaimana memaksimalkan potensi mereka itu loh Bu, yang belum ketemu. Jadi intinya kalau pembelajaran di olahraga itu kalau misalkan tadi voli, itu apakah semua siswa memang harus voli Pak? Ya itu Bu, seharusnya tidak juga sih sebenarnya.
Karena terbentur juga seperti ini, kita punya lapangan itu terbatas yang harus kita gunakan untuk sekitar 5 kelas yang lainnya juga melakukan pelajaran yang sama, dan kita harus berbagi juga. Cuma dalam pemanfaatan ruang itu kelihatannya yang harus bisa saya maksimalkan, Bu. Ruang ya? Iya, jadi lapangan yang ada itu seharusnya saya bisa maksimalkan lagi, enggak cuma istilahnya volley. Untuk yang lain memang enggak suka volley ya, saya mikirnya sekarang ada kemungkinan saya arahkan ke yang lain seperti itu. Boleh ya Pak seperti itu? Saya rasa untuk diferensiasi akhirnya kok ya bisa ya Bu. Maksudnya selama itu menggunakan bola besar istilahnya seperti itu. Kita nggak boleh satu bola besar, tapi di sisi lain anak kasti atau badminton itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi senyampang itu masih dalam satu pokok bahasan itu pada dasarnya sebenarnya boleh ya Pak? Boleh ya. Misalkan ada yang voli, kemudian kalau bola besar ada yang basket gitu boleh? Saya rasa boleh Bu, boleh ya. Terus selama ini kira-kira pembelajaran panjenengan itu kalau dinilai efektivitasnya yang sudah berjalan yang berjalan nih Pak, itu kira-kira efektivitasnya sejauh mana Pak? Masih pada berapa persen itu Pak kalau dipersenkan? Sekitar 60% lah Bu. 60%. Iya, 60%. Dengan itu banyaknya yang tidak cocok itu, yang tidak terlibat itu yang paling sulit itu. Karena banyak yang tidak terlibat tadi ada 24 tadi jadi jenengan masih merasa karena permainan beregu Bu. Rasanya seperti itu juga. Jadi jenengan masih merasa di sini efektivitas ketercapaian atau ketuntasan belajar atau keterlaksanaan pembelajaran yang ideal di kelas panjenengan itu masih 60% gitu. Terus selama ini upaya apa Pak yang sudah panjenengan lakukan? Sementara belum ada gambaran untuk yang jelas itu, kemarin belum ada gambaran Bu. Tapi saya harapkan ada semacam tadi ketika Ibu tadi bertanya apakah pelajaran yang lain selama itu sama itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sama, itu saya jadi punya pemikiran yang berbeda lagi sekarang seperti itu. Jadi awalnya selama ini panjenengan masih belum pernah mencoba alternatif lain itu belum ya Pak? Belum sama sekali. Terus tadi setelah ada pertanyaan dari saya tadi, kira-kira aktivitas lain atau bola besar yang lain boleh dilakukan atau tidak tadi panjenengan dapat ide baru gitu Pak? Iya betul. Kira-kira apakah ide baru itu bisa diwujudkan dalam suatu rencana ke depannya gitu Pak? Jadi ada 3 materi dasar di olahraga itu, bola besar, bola kecil, atletik ya Pak. Atletik itu termasuk senam juga di dalamnya. Jadi ketika kita bermain bola besar itu kita lebih membebaskan anak untuk bermain bola besar terserah yang ada di sekolah. Suatu misalnya fasilitasi sekolah ada bola voli, sepak takraw, futsal, sama basket. Ada kemungkinan seperti itu kita bisa gunakan bareng berarti. Pemikiran saya seperti itu jadinya. Jadi bisa untuk menghadirkan rencana baru ya Pak? Iya jelas. Jadi kalau bola besar panjenengan bisa memfasilitasi anak untuk yang senang voli diarahkan ke voli, untuk mendalami voli. Setidaknya meskipun tidak full satu lapangan basket, kita gunakan satu ring saja untuk latihan menembak atau dribble nembak dan jadi sebagainya. Jadi tekniknya saja gitu ya Pak? Bisa. Jadi mereka tetap enjoy dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Kemudian tadi kalau untuk topik bahasan yang lain Pak, misalnya tadi kan yang sudah jenengan ajukan adalah bola besar. Seumpama kalau atletik tadi mungkin enggak Pak? Kalau atletik mungkin kalau atletik enak Bu. Enak itu maksudnya pelajaran yang pasti bisa dikerjakan. Karena anak itu biasanya lari 1,4 kilo. Cuma kan kemampuan anak beda-beda, itu penilaiannya juga beda. Sama sprint itu berapa meter seperti itu saja. Sama latihan blitz test mungkin seperti itu, lari bolak-balik 30 Berarti meter. untuk yang pokok bahasan yang lain itu tidak ada masalah ya Tidak Pak? ada masalah. Hanya masalahnya tadi pada bola besar itu karena kecenderungan minat anak yang berbeda-beda tadi nggih Pak? Betul, Tapi panjenengan sampai saat ini sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menyiasati
untuk mengatasi masalah itu tadi. Kira-kira rencana panjenengan untuk mengubah dari yang tadinya voli ya harus voli semua, kemudian diubah menjadi ada yang kalau yang minatnya memang voli, mereka dilatihkan dari teknik-tekniknya voli, kemudian yang basket diberi kesempatan untuk mengenal basket itu seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa. Itu tadi kira-kira kapan akan panjenengan laksanakan, Pak? Ini pada materi bola besar sebenarnya kan ada pertemuan sekitar 6 minggu ya Bu. 6 minggu itu kita masih punya waktu sekitar kemarin ada 3 minggu. Awalnya kemarin atletik, setelahnya bola besar. Itu mungkin sekitar minggu depan itu sudah kita, mungkin Senin ini juga bisa kita laksanakan Bu. Jadi sudah kan, masuk ke ya, materi kelas 1, kelas 2 itu 10-11 itu sama semua. Jadi mungkin untuk diferensiasi seperti itu yang dengan masukannya tadi seperti itu bisa kita laksanakan mulai Senin ini, bisa kita coba. Terus kira-kira peluang dari berjalannya rencana panjenengan tadi itu gimana, Pak? Saya yakin bisa 90% bisa terlaksana Bu. 90%? Iya 90% karena fasilitas ada dan kemungkinan besar anak-anak itu kalau sudah diberikan bola yang sesuai dengan apa istilahnya, saya minta bergerak istilahnya, itu kok mau. Karena apa? Terkadang diberi bola voli pun mereka itu kadang juga dribble bola seperti itu. Kan maunya berarti arahnya ke anak suka basket seperti itu. Itu yang kelihatannya kemarin saya belum bisa istilahnya membaca situasi ya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oh, berarti jenengan optimis nggak Pak? Optimis. Pada rencana panjenengan tadi akan mampu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Betul. Pada materi bola besar. Kemudian kira-kira selain dengan memberikan aktivitas yang berbeda-beda tadi pada voli, kemudian basket atau sepak bola dan sebagainya. Sepak bola juga masuk bola besar nggih? Iya. Sepak bola futsal terutama Bu yang ada di sekolah. Itu selain dengan cara seperti itu Pak, ada enggak cara lain? Untuk sementara peluang yang lain untuk kalau anak-anak untuk materi itu biasanya saya berikan di Google Classroom Bu. Jadi seperti video pembelajaran itu di Google Classroom seperti itu. Jadi untuk sementara cuma kalau di olahraga kan banyak prakteknya di luar kelas kan. Jadi ya kita sering banyak di lapangan. Jadi tadi kalau saya nangkap dari yang sudah panjenengan bicarakan tadi, teorinya panjenengan sampaikan di Google Classroom. Jadi setiap anak baik dia itu minat atau tidak minat pada voli misalnya, tetapi tetap harus tahu tentang teorinya tentang voli gitu. Jadi mereka tetap mendapatkan materi yang memang yang seharusnya dia peroleh. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi. Misalkan anak itu memang tidak suka voli atau takut dengan bola voli. Nah, berarti dia tidak perlu belajar dengan bola voli, itu kan tidak, Pak? Jadi intinya mereka ketika kegiatan praktek mereka boleh mempraktekkan yang basket atau yang voli atau yang futsal, tetapi untuk pengetahuan dasarnya atau teorinya tetap panjenengan sampaikan melalui Google Classroom. Gitu, jadi di GC itu ada semua Bu, sepak bola, futsal, sepak bola, futsal itu saya masukkan materinya, voli ada, basket ada. Cuma pada saat pembelajaran itu saya harus membagi waktunya, seharusnya seperti itu. Hari ini fokus ke voli, tapi karena ini ada yang tidak suka ya kita bebaskanlah seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini saya sudah nangkap ada antusiasme bahwa panjenengan sudah ada optimis untuk melaksanakan rencana tadi Pak. Sekarang kita sudah pada sesi akhir Pak. Kira-kira dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi, apakah tujuan awal panjenengan tadi itu sudah dapat Pak? Tadi kan di awal panjenengan berharap dari percakapan kita itu ada solusi atau panjenengan mendapatkan metode untuk mengatasi yang 24 anak tidak ada tadi. Gimana Pak? Saya rasa sudah Bu. Alhamdulillah dengan masukan panjenengan istilahnya dari beberapa pertanyaan tadi saya bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan bahwa metode yang harus saya pergunakan itu metode yang terbaru atau mencoba pola yang baru. Seperti itu. Jadi pancingan dari panjenengan supaya saya memberikan materi itu seperti apa itu saya sudah
punya gambarannya nggih. Cuma nanti tinggal kita tunggu aksinya. Ya, gitu nggih, Pak. Okay. Kemudian kira-kira tadi saya bisa melihat progresnya seperti apa itu kapan, Pak? Saya bisa memberikan laporan mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Mulai Senin, berarti kan ini hari Sabtu ya. Senin sudah bisa kita pola, kita berikan materinya seperti itu. Rencana itu dijalankan. Ya mungkin untuk perkembangannya seperti apa itu mungkin 2 atau 3 minggu lagi saya bisa ketemu lagi dengan jenengan untuk sharing lagi lah seperti saya itu. juga perlu tahu itu, Pak. Jadi tindak lanjut dari panjenengan tadi dari rencana-rencana itu dilaksanakan seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi nanti kita lihat dulu progresnya itu nanti kira-kira kalau gini itu jalan apa enggak, terus efektivitasnya seperti apa gitu kan. Kemudian kira-kira sebelum saya akhiri percakapan ini, Pak, dukungan dari siapa dan seperti apa, Pak, untuk panjenengan itu dapat melaksanakan rencana-rencana tadi itu secara optimal gitu, Pak? Saya rasa yang paling dekat ya dengan teman-teman sejawat dengan guru PJOK ya. Kita karena harus berbagi program dan berbagi lapangan agar lebih maksimal lagi. Kita tidak mungkin 5 kelas dalam satu lapangan itu tidak. Jadi kita harus berbagi. Mungkin kalau saya menggunakan lapangan untuk futsal, untuk volley, untuk basket itu, teman yang lain, kelas yang lain mungkin bisa menggunakan materi renang, bola kecil yang tidak digunakan di lapangan tersebut. Yang paling utama sebetulnya karena kebijakan dari beberapa kepala sekolah yang diaplikasikan oleh dari beberapa kurikulum saya rasa sudah sangat bagus. Jadi yang lainnya. Dukungan yang panjenengan butuhkan agar rencana panjenengan itu dapat terlaksana dengan baik itu tadi dari rekan sejawat terutama dari PJOK agar tidak bentrok jadwal di lapangan itu pemakaian lapangan. Mungkin dari yang lain ada juga, Pak, saya rasa yang dibutuhkan. Tidak ada, Bu. Sarana prasarana sudah cukup. Sudah sangat mencukupi. Terakhir, siapa yang bisa membantu panjenengan untuk memonitoring jenengan benar-benar melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya nanti yang jelas kalau seperti ini menggunakan teman-teman saya sejawat juga, Bu. Jadi istilahnya tingkat keberhasilan itu juga akan diawasi karena kita sama-sama bekerja yang saling berdekatan. Jadi teman-teman sejawat dari PJOK nanti juga membantu saya karena ini juga bukan saya saja sebenarnya permasalahan, tapi di materi yang lain, di kelas yang lain yang diampu oleh teman yang lain juga sama. Jadi kita saling melengkapi lah istilahnya seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti itu dari kolaborasi dengan rekan sejawat itu juga akan memberikan umpan balik gitu nggih, Pak? Dia akan ada umpan balik secara tidak langsung, berarti sekaligus monitoring dari rencana-rencana panjenengan tadi. Terima kasih Pak Putut. Untuk perbincangan kita kali ini sudah cukup atau masih ada yang perlu sudah cukup, dan terima kasih atas segala masukannya, Bu. Jadi saya terbuka wawasan saya setelah sharing seperti ini. Alhamdulillah kalau tujuan dari percakapan kita itu ternyata memberi manfaat bagi Pak Putut, dan semoga rencana panjenengan itu bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik dan berkolaborasi dengan baik juga dengan rekan sejawat, dan akan memberikan manfaat lebih tentunya karena efektivitas pembelajaran akan lebih meningkat dan optimalisasi tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Semoga demikian ya, Pak. Bu. Amin. Terima kasih untuk Pak Putut. Kita akhiri ya, Pak, untuk Pak Putut. Bu, terima kasih. Saya lanjut ke Bu Mas Putih. Sampun Bu Mas Putih. Ya Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas. Selamat siang Bu Yuli. Siang Bu Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Iya Bu, kemarin saya mendapat pesan katanya Bu Yuli mau sharing nih. Ada masalah apa Bu? Jadi hari ini panjenengan ada waktu nggih? Alhamdulillah. Ini loh Bu, saya itu kan guru matematika ya. Rata-rata di kelas yang saya ampu itu matematika itu masih dianggap sebagai momok
bagi anak-anak. Matematika itu terkenal paling sulit. Ketika saya tanya ke anak pelajaran apa yang kamu tidak sukai, jawabannya rata-rata menjawab matematika. Kenapa kok kamu tidak suka matematika? Jawabannya karena matematika itu sulit. Gitu ya. Iya. Kan loh, tingkat kesulitan di matematika itu apa? Apa yang membuat matematika itu sulit? Saya tanya gitu. Jawabannya karena matematika itu banyak rumusnya, Bu. Gitu. Iya. Terus karena matematika dianggap sulit tadi, jadinya itu kalau di kelas itu motivasi belajar murid itu rata-rata masih rendah, Bu. Jadi mereka itu angel gitu. Jadinya itu ada yang tidak mau untuk mengikuti kegiatan, istilahnya meskipun dikelompokkan itu mereka tidak, sudah ada yang mengerjakan atau seperti itu. Kemudian ada juga yang yang menganggap karena aku ki ndak iso lek matematika, bangga ngitung seperti itu. Ya seperti itu contoh-contohnya. Jadi tingkat motivasi anak-anak itu masih rendah sekali. Gitu ya Bu Yuli ya. Terutama di mata pelajaran matematika ini. Gitu. Baik, berarti untuk kali ini tujuan dari Bu Yuli itu sebenarnya seperti apa yang diinginkan? Dari perbincangan kita nanti itu saya itu berharap dapat gambaran atau solusi atau rencana yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar murid itu di kelas-kelas saya. Gitu. Iya, betul sekali. Selanjutnya Bu Yuli, karena di sini anak menganggap itu sulit ya Bu ya, padahal Bu Yuli sudah memiliki tujuan yang luar biasa. Nah, nanti kira-kira ukuran keberhasilan anak-anak itu termotivasi, itu kalau menurut Bu Yuli sendiri seperti apa? Anak-anak termotivasi untuk aktif di dalam pembelajaran itu kalau di kelas saya ya, di matematika itu terlihat pada misalnya kalau mereka saya kan sering menggunakan metode pembelajaran yang berbasis penemuan. Itu mereka akan ikut terlibat langsung melakukan aktivitas sesuai petunjuk LK dalam menemukan konsep dari matematika itu sendiri. Itu seperti apa. Kemudian mereka akan aktif untuk berdiskusi, mereka juga aktif bertanya. Jadi ketika mereka itu menemukan kenapa ya itu kok begitu, itu mereka akan muncul inisiatif untuk bertanya. Itu menurut saya itu juga suatu bentuk adanya motivasi pada diri mereka untuk belajar di matematika itu. Terlebih lagi nanti kalau dari hasil pembelajaran di akhir itu mereka siswa-siswa itu bisa bilang, ternyata sin itu sama dengan ini dibagi ini. Nah, kata-kata tadi itu sangat menunjukkan sekali bahwa mereka memperoleh manfaat dari belajar. Mereka dari pengalamannya itu mereka akhirnya mampu menyimpulkan konsep dari matematika itu sendiri. Alhamdulillah, seperti itu, luar biasa. Itu harapan saya itu seperti itu. Kalau mereka motivasinya tinggi, mereka akan bisa seperti itu. Iya, betul. Berarti di sini harapannya seperti itu, bahkan tujuannya juga ada. Kalau kesempatan Bu Yuli sendiri ketika di dalam kelas, tentunya ini banyak langkah ya Bu ya. Iya. Bu Yuli di sini di dalam kelas seperti apa penerapannya agar membangkitkan motivasinya Bu Yuli? Sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya itu orangnya tidak mau memberikan rumus misalnya trigonometri gitu ya, sin sama dengan sisi di depan dibagi sisi miring, kemudian cos sama dengan sisi di samping dibagi sisi miring, dan tangan sama dengan sisi di depan dibagi sisi di samping. Itu saya tidak pernah memberikan seperti itu, tetapi saya mencoba memberikan suatu aktivitas sehingga mereka akan mengamati, kemudian mengidentifikasi, membedakan antara contoh dan non contoh, dan seperti itu. Kemudian mereka akan menggali, ini kok yang ini disebut sin, yang ini disebut cos, yang ini kok jadinya tangan, itu bagaimana hubungan antara sisi-sisi itu terhadap sudut itu apa. Saya itu berupaya anak-anak
anak-anak sendiri yang menemukan konsep dari trigonometri itu. Contohnya seperti itu. Cuman masalahnya karena masih rendahnya motivasi belajar anak tadi, itu kadang itu yang terpicu untuk benar-benar melakukan aktivitas agar dia menemukan konsep tadi itu hanya beberapa, Bu. Yang lain itu menunggu hasil dari teman-temannya. Gitu. Luar biasa sebenarnya Bu Yuli di dalam kelas pun cara mengaktifkannya seperti itu ya Bu. Bahkan kalau mungkin di skala antara 1 sampai 10 nih Bu, Bu Yuli dalam proses pembelajaran di kelas itu menurut Bu Yuli sudah berapa? Sebenarnya itu yang saya cobakan itu berapa ya Bu? 6 lah paling Bu. 6 ya Bu. Untuk ya? Ketercapaian dari yang saya harapkan itu masih di angka 6. Masih di angka 6. Masih jauh dari. Iya seperti itu. Di sini Bu Yuli rantangnya masih 6 ya. Sehingga untuk meningkatkan motivasi anak agar matematika itu tidak sulit lagi, bahkan ada yang tidak hanya menunggu. Ini nanti berarti rencananya itu Bu Yuli bagaimana dalam aksinya agar anak-anak itu termotivasi sehingga tidak menganggap matematika sulit. Menurut Bu Yuli adakah rencananya aksinya? Nah ya itu tadi loh Bu, sebenarnya kan saya itu mencoba untuk karena di awal itu anak-anak mengatakan matematika itu sulit karena banyak rumus, saya itu berupaya agar anak itu tidak hafalan. Jadi makanya di awal itu saya tidak memberikan rumusnya ini begini, rumusnya ini begitu. Itu tujuan saya itu agar mereka menemukan sendiri rumusnya, sehingga mereka itu tidak perlu menghafalkan. Karena kalau hafal suatu saat pasti lupa. Kalau sudah lupa, dia tidak ingat namanya lupa, ya dong. Nah gitu. Nah, tapi kalau dia menemukan sendiri konsepnya, ketika dia lupa, dia bisa mencari lagi. Oh, biar saya tuh mendapatkan ini itu dari caranya saya itu begini, dulu itu begini. Sebenarnya kan saya sudah mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Seharusnya kan kalau guru matematika rata-rata itu yang ada kan masih pakai cara konvensional, diterangkan, dikasih contoh, kemudian mereka mengerjakan soal serupa dengan contoh. Kan yang ada kan seperti itu. Nah, ini saya sudah mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu, tapi nyatanya anak ini kok masih ya begitu, itu belum juga meningkat untuk motivasi dirinya untuk belajar matematika itu. Nah itu tadi yang saya bingungkan itu Bu. Jadi saya harus gimana ya untuk mengatasi itu. Kalau sudah saya cobakan ini ternyata kok begini. Nah makanya dari percakapan ini saya berharap itu ada gimana ya, saya itu dibantu untuk kira-kira nanti saya akan memunculkan ide seperti apa gitu Bu. Baik Bu Yuli, tadi luar biasa yang telah disampaikan, bahkan sudah dihadirkan beberapa alternatif ya. Mungkin ada solusi alternatif lainnya gitu Bu Yuli agar anak itu bisa lebih termotivasi. Kalau dari Bu Yuli selain yang disampaikan tadi? Iya, tadi kan ternyata saya sudah mencobakan mereka sendiri yang menggali pengetahuannya dengan mencoba menemukan konsep tadi, ternyata hasilnya belum maksimal nggih Bu. Jadi di sini saya berpikir saya kan punya kemampuan lain selain saya menguasai beberapa metode pembelajaran secara pedagogik ya, penguasaan pedagogik, saya juga punya kemampuan lebih lebih. Jadi dari hasil diklat yang saya ikuti itu alhamdulillah saya itu punya kompetensi lain ya selain di bidang matematika. Saya itu sedikit tahulah untuk bagaimana memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran. Jadi rencananya saya itu mau mengubah, tidak hanya mereka sendiri menemukan dengan bantuan LK saja, tetapi saya akan memicu istilahnya, memicu atau memberikan pemantik yang lain. Misalnya dalam menggunakan video interaktif atau media interaktif yang lain, jadi mereka bisa sambil seperti main game gitu Bu. Ya itu saya sudah memiliki kemampuan untuk membuat media interaktif, diantaranya dengan saya menguasai kemampuan untuk
membuat itu dengan menggunakan articulate storyline. Kemudian saya juga bisa untuk ambil video lah Bu, gitu. Terus ngedit dan sebagainya, bikin animasi itu ya agak bisa lah Bu. Itu nanti coba akan saya kembangkan sehingga di dalam pembelajaran itu anak itu yang memiliki gaya belajar berbeda itu akan terfasilitasi. Jadi anak yang auditori mereka akan saya sediakan tadi alat yang berupa media atau video interaktif tadi. Kemudian anak yang kinestetik saya sudah punya angan-angan. Saya kan punya kemampuan GeoGebra, dan di GeoGebra itu menarik, anak itu tinggal mengetikkan nanti akan muncul grafiknya, atau sebaliknya dari grafik anak bisa menentukan titik-titik nanti akan ketemu fungsinya seperti itu Bu. Jadi baik Bu Yuli, tadi luar biasa sekali, bahkan alternatif solusinya itu dengan media IT ya Bu ya. Kemudian bisa mendiagnosis anak dengan gaya belajarnya seperti itu. Nanti Bu Yuli, menurut Bu Yuli sendiri, ukuran keberhasilan dari alternatif solusi yang Bu Yuli lakukan ini kepada murid itu yang seperti bagaimana? Apa rencana yang sudah saya rencanakan tadi atau angan-angan saya itu dikatakan bisa berhasil itu jika anak itu memiliki ketertarikan, terutama dengan menggunakan media-media itu akhirnya muncul rasa ingin tahu. Berarti apa yang sudah saya upayakan itu setidaknya memiliki prospek kedepannya itu akan lebih baik gitu. Ya, ada akan peningkatan. Nanti matematika itu menjadi mudah. Jadi menepis image bahwa matematika adalah pelajaran yang menegangkan, hanya hitung-hitung dan sulit tadi, banyak rumusnya tadi. Iya Bu Yuli, tadi berarti untuk ukuran keberhasilan seperti itu diharapkan anak-anak itu sudah menganggap bahwa matematika itu adalah materi yang sangat menyenangkan, bukan menjadi momok. Baik, untuk selanjutnya di sini dengan solusi alternatif tadi tentunya kan ada hambatan ya. Ini menurut Bu Yuli hambatannya itu seperti apa? Ya, untuk apa yang sudah saya rencanakan tadi atau angan-angankan tadi kayaknya hambatannya lebih kepada itu. Yang pertama adalah sarana. Jadi karena tadi diantaranya dalam perencanaan saya itu saya akan membuat media interaktif. Nah, media interaktif itu sendiri bisa jalan dan bisa diakses anak, itu harus membutuhkan jaringan wifi yang lancar. Jadi itu, kemudian hambatan yang kedua itu dalam penyusunannya. Dalam penyusunan suatu media interaktif itu membutuhkan waktu, karena kita harus membuat konsep terlebih dahulu, kemudian konsep itu harus disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya dari konsep yang sudah kita buat, kita harus menyiapkan aset-aset yang akan digunakan pada media tersebut. Kemudian barulah kita merancangnya pada aplikasi yang kita gunakan untuk membuat media itu. Nah, rangkaian ini memerlukan waktu yang cukup lama lah untuk bisa menjalankan rangkaian-rangkaian ini. Betul. Jadi seperti itu hambatannya. Iya, hambatannya. Nah, betul. Jadi kalau untuk waktunya dari lama, tapi agar hambatan itu benar-benar bisa diatasi, nanti solusi dari Bu Yuli kira-kira bagaimana? Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul atau pasti muncul itu tadi. Yang pertama, untuk mengatasi jaringan, saya itu cenderung memiliki simpanan paketan. Jadi anak-anak biasanya saya bantu dengan saya tethering pakai HP saya. Jadi mereka yang tidak punya jaringan wifi-nya, kan jaringan wifi di sekolah kita itu kan terbatas. Yang kelas belakang itu terutama itu tidak sampai ke sana. Jadi di sana biasanya saya tethering anak-anak itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk mengatasi masalah terkait waktu dalam penyusunan media tadi, di sini saya memang harus meluangkan waktu di samping tugas pokok saya yang mengampu sekitar 9 kelas. Ya, 9 kelas sementara ini yang saya ampu. Selain itu saya juga harus melakukan P5. Kegiatan P5 di kelas kita itu kebetulan dilaksanakan tiap minggu. Jadi
tidak sistem blok. Jadi di tiap minggu itu saya harus juga menyediakan waktu karena saya sebagai koordinator P5. Jadi setiap hari Kamis dan Jumat itu saya fokus ke P5 juga. Jadi di sini saya bagaimana mengatur waktunya itu biasanya saya fullkan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan sekolah kita off. Jadinya di hari Sabtu itu memang saya harus menyediakan diri saya untuk mindfulness di situ, untuk menyiapkan media-media yang saya perlukan untuk action mulai hari Senin sampai hari Jumat ke depannya gitu, Bu. Luar biasa Bu Yuli ya. Jadi di sini Bu Yuli sudah mengutarakan dari hambatan yang muncul, untuk solusinya juga sudah muncul. Selanjutnya Bu Yuli, karena ini adalah rencana yang sudah dikomitmen tentunya oleh Bu Yuli ya. Nanti siapa saja yang akan Bu Yuli libatkan dalam rencana Bu Yuli ini? Iya, saya ini kan orangnya agak mut-mutan. Gitu. Jadi perlu ada seseorang yang apa Master, istilahnya? Iya, harus kayak gebrak-gebrak. Iya, Ayo ndang selalu cepet mengingatkan dirani. motivasi Nah, gitu iya. ya, Bu. Itu salah satunya. Kalau di sekolah itu saya dengan kurikulum. Kurikulum saya itu sangat baik sekali, jadi kami itu selalu berkoordinasi, dan beliau itu kan sangat tertarik sekali dengan pengembangan atau inovasi-inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Beliau itu selalu bertanya, Bu gimana minggu ini, ada masalah enggak? Seperti itu. Jadi hal tersebut itu selain sebagai mood booster dari saya, oh besok nanti kalau saya ditanya oleh Pak kurikulum saya mau jawab apa kalau saya belum saya melanggar dari apa yang sudah saya rencanakan kan. Saya sendiri tidak enak terhadap kurikulum, kemudian saya kok merasa menyalahi dari tanggung jawab saya kepada anak-anak, jadi seperti itu. Jadi dari teguran dari Bapak kurikulum atau beliau mengingatkan itu sebagai mood booster sekaligus monitoring bagi saya dalam melaksanakan rencana-rencana saya itu, Bu Mas. Benar sekali ya Bu. Jadi di sini ada kurikulum di SMA yang tentunya luas ya Bu, dan banyak kelasnya ini. Ada lagi kah guru matematika selain Bu Yuli? Ya banyak toh. Iya. Bagaimana Bu Yuli untuk mengaktifkan kembali teman-teman itu agar bisa mengikuti jejak yang sesuai rencana Bu Yuli agar anak termotivasi dalam matematika? Iya. Jadi di sini saya kan memang tidak bisa harus bergerak sendiri ya. Jadi pembelajaran matematika itu untuk menghadirkan matematika itu sebagai pembelajaran yang juga menyenangkan, tidak kalah menyenangkannya dengan pelajaran olahraga, misalnya seperti itu. Itu ya memang saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama yang serumpun di matematika. Di sini ada 5 orang guru dan 5 orang ini termasuk saya. Jadi di sini kami punya komunitas. Jadi setiap hari Kamis kami itu harus sharing. Nah, di sana kami itu berbagi. Oh, ternyata kalau pembelajaran trigonometri kemarin saya mengajar pakai gini, anak-anak reaksinya begini. Terus berarti harus kita ubah bagaimana ya untuk pertemuan ke depannya. Jadi kami selalu mengadakan sharing-sharing semacam itu, Bu Mas. Gitu, luar biasa. Nanti ada rekan sejawat, ada kurikulum, bahkan penanggung jawab dari sekolah. Iya, Bapak Kepala Sekolah. Iya. Baik, untuk selanjutnya setelah proses coaching ini Bu Yuli, terkait rencana aksi dari Bu Yuli yang insya Allah luar biasa, semoga hasilnya pun sesuai harapan, kira-kira akan dilaksanakan kapan ini? Kalau untuk pelaksanaan dari rencana-rencana yang tiba-tiba muncul tadi, kayaknya di sini kan karena tadi saya mau menggunakan media interaktif, saya butuh waktu, berarti saya butuh melewati hari Sabtu. Tadi kan saya punyanya waktu hanya hari Sabtu, berarti setelah hari Sabtu Bu, mungkin hari Senin depan kita bisa langsung actionkan di kelas. Seperti itu, luar biasa Bu Yuli ya. Jadi di sini nanti harapan Bu Yuli benar-benar bisa mengaktifkan dan memotivasi anak, bahkan momok matematika sulit itu sudah tidak dianggap sulit lagi. Baik, itu harapan terbesarnya. Harapan terbesar dari coaching yang dilaksanakan hari ini. Solusinya tadi juga sudah dihadirkan dengan media interaktif IT tadi ya Bu ya. Baik, selanjutnya sampai ketemu lagi minggu depan Bu Yuli dengan hasil yang sudah Bu Yuli rencanakan, tentunya sesuai dengan harapan dan tujuan dari Bu Yuli yang diinginkan. Jadi nanti Bu Mas kalau saya hubungi Bu, minta tolong untuk observasi di kelas saya tentang pemanfaatan media interaktif.
Itu siap nggih? Iya siap, karena ini juga merupakan bahan masukan buat saya, nanti bisa diterapkan juga kan di kelas saya. Jadi ini adalah tambahan materi juga buat saya untuk ini juga ya, sehingga untuk hari ini sharingnya itu bisa bermanfaat untuk kita berdua tentunya ya Bu, dan hasilnya nanti kepada anak didik kita akhirnya. Jadi alhamdulillah sekali kalau Bu Mas Tuti nanti ketika saya melaksanakan rencana aksi ini panjenengan berkenan untuk mengikuti atau melakukan observasi di kelas saya, nanti itu dihubungi. akan sangat terima Membantu kasih ya, Bu, sekali ya. ya. Oke, sama-sama, terima kasih kembali. Oke Bu Yuli, kiranya cukup sekian ya yang kita bahas hari ini. Semoga ini terima kasih, benar-benar Bu bisa Mas. menjadi jalan terbaik untuk kedepannya, dan Amin. saya tunggu untuk hasil minggu depannya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.